Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlia Ahfa. Saya berasal dari regional NNP dan alhamdulillah saat ini saya berdomisili di Kota Soe, Nusa Tenggara Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrawati Zulete atau biasa dipanggil Umpat, saya dari IPNNP. Assalamualaikum, saya Mediani Suwarno, anggota Institut Ibu Profesional Regional NNP, berdomisili di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Kecamatan Saleri. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Mirna, Ibu Profesional Regional NNP. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Sinta dari Regional NNP, NTB, NTT Papua. Saat ini tinggal di Kota Merauke, Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmita Amalia Pratama, biasa dipanggil Mita. Saya dari Regional IP NNP yang berdomisili di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Saya Wulan Ayu Tami dari Regional NNP. Perasaan saya saat mengikuti kelas bonsai itu sangat luar biasa bahagia karena apa? Karena saya berkesempatan untuk terus belajar menjadi istri, menjadi ibu, menjadi anak yang baik ya. Baik dalam arti baik yang sesuai ilmu gitu, bukan baik yang ala kadarnya gitu. Apalagi kalau misal dikatakan baik yang berdasarkan try dan error gitu. Jadi sangat luar biasa bahagia ya bisa bergabung di kelas bonsai. Perasaan saya Masya Allah luar biasa. Jika boleh saya menganalogikannya seperti saya hendak memakan rujak di mana seluruh rasa bercampur jadi satu. Perasaan saat mengikuti kelas 6 bonsai, senang, deg-degan juga, karena baru tahu ternyata bonsai itu ada 8 zona. Di dalam pikiran saya berarti ada 8 bulan untuk menyelesaikannya, dan selalu bertanya-tanya, bisa nggak ya menyelesaikan 8 zona dari bunda sayang ini. Nah, jadi perasaan saat mengikuti kelas bonsai, alhamdulillah tentu sangat bahagia dan bersyukur karena di sini saya mendapatkan begitu banyak support dari teman-teman dan bisa belajar bareng. Perasaan saya waktu mengikuti kelas Bunda Sayang itu excited sekali ya, karena kelas ini waktu itu kan katanya 1 tahun. Jadi kayak wah, bisa nggak nih saya menyelesaikan misi dalam waktu 1 tahun? Bisa nggak ya konsisten menyelesaikan tugas-tugas dalam jangka waktu 15 hari? Pokoknya saya seneng banget deh bisa ikut kelas ini. Pesan saya selama belajar di kelas Bunda Sayang ini, yang pastinya senang sekali karena di sini saya belajar banyak hal seperti cara berkomunikasi yang baik dengan pasangan maupun anak, bagaimana cara memahami anak, melihat bakat anak, bagaimana cara menjadi orang tua yang bahagia dalam membersamai anak, dan yang paling penting bagaimana cara menjadi orang tua yang tidak membandingkan anak dengan anak orang lain. Alhamdulillah senang, campur aduk, terharu, semangat, pengennya sih terus lagi ada, tapi kan semua ada akhirnya. Tantangan yang saya hadapi ya selama mengikuti kelas bonsai itu sangat luar biasa. Mulai dari tantangan diri sendiri gitu ya, dari pasangan, dari anak gitu, kemudian dari konsistensi, apalagi ya konsistensi dalam mengerjakan challenge di setiap zona itu sangat luar biasa gitu. Apalagi kalau misal
kita sudah sudah bermain di jam-jam Cinderella gitu ya, mengejar ketertinggalan, itu kenangan yang tidak akan pernah terlupa. Tantangannya itu banyak banget, tapi ada 3 tantangan yang sangat berharga bagi diri saya, yaitu tantangan manajemen waktu, yang kedua konsisten mengerjakan jurnal, yang ketiga tantangan untuk tidak bermalas-malasan. Tantangannya adalah di saat mulai di zona kelima kalau nggak salah ya, karena ternyata di tahun 2021 ini saya mengemban tugas baru, dan pada akhirnya saya harus beradaptasi dengan tugas baru saya sambil menjalankan bonsai zona 8 maksud saya, dan juga harus beradaptasi dengan kegiatan anak saya yang banyak dari rumah, belajar dari rumahnya. Tantangan saat mengikuti kelas bonsai ini adalah manajemen waktu dan kekonsistenan dalam mengerjakan tugas-tugas jurnal yang saya di sini banyak rapelnya. Tantangan mengikuti kelas Bunda Sayang ini adalah konsisten dan harus mengeluarkan tenaga ekstra karena harus menjalani kelas yang cukup panjang, karena waktu itu dibilangnya 1 tahun, walaupun sekarang juga di courting hanya menjadi 8 bulan, tetapi 8 bulan itu cukup panjang untuk sebuah kelas. Kita kayak bener-bener sekolah waktu ngikutin kelas Bunda Sayang. Setiap zona memiliki tantangan tersendiri, tetapi yang biasa saya hadapi di setiap zona itu ketika saya sudah mempersiapkan permainan atau media belajar untuk anak, malah ternyata anaknya tidak suka dan ingin bermain yang lain. Selain itu, mood anak susah diprediksi ya. Dan ketika mengikuti ketika mengikuti kelas Bunda Sayang ini, saya dalam keadaan hamil. Terkadang yang membuat saya terkadang mood saya itu naik turun, yang membuat saya kurang maksimal dalam mengerjakan tugas di Bunda Sayang ini. Tantangannya itu istiqomah ya, konsisten, serta kesabaran dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan hingga zona 8. Zona yang paling berkesan menurut saya itu adalah zona tentang kemandirian. Ya. Kenapa? Karena di zona tentang kemandirian itu bagi saya gitu, itu menjadi tantangan yang paling berat di antara tantangan-tantangan yang lainnya. Karena selain melatih kemandirian bagi anak, bagi diri sendiri, dan itu juga sekaligus gitu ya, melatih diri kita untuk rela memandirikan anak-anak gitu. Dan itu saya rasa itu hal yang cukup menantang gitu. Dan alhamdulillah sedikit demi sedikit tantangan kemandirian itu sudah mulai bisa teratasi, meskipun ya masih terseok-seok gitu. Jawaban saya adalah zona 4, di mana zona itu saya tidak berhasil menyelesaikan tantangan. Saya hanya bisa mengerjakan 2 tantangan, karena saat itu saya diberikan ujian oleh Allah. Ibu saya pulang ke pangkuan Allah dan saya melahirkan bayi laki-laki saya. Zona yang paling membuat terkesan pada saat zona 3 kalau nggak salah ya, karena mulai hari zona tantangan hari pertama saya masuk rumah sakit, dan ternyata juga bisa terlewati, terkesan banget sama di zona 8 ini. Pada akhirnya zona ini menjadi zona maju mundur saya. Apabila saya mau lulus bonsai, saya harus menjalankannya di tengah-tengah keadaan saya yang lagi puasa, lagi hamil, kerjaan lagi numpuk, dan anak juga lagi belajar puasa.
Nah, zona yang paling berkesan adalah zona 2, yaitu tantangan melatih kemandirian anak. Alhamdulillah dengan zona ini saya bisa membangun mindset dalam diri bahwa anak itu bisa ya. Dan alhamdulillah dengan latihan kemandirian anak, anak pun menyambutnya dengan baik dan dengan sangat antusias. Yang paling menantang buat saya untuk kelas Bunda Sayang ini adalah zona ke-8 atau zona terakhir. Karena tidak sesuai dengan target saya yang ingin semua zona minimal batch excellent atau tidak ada yang rapel. Tetapi ternyata di zona ke-8 saya rapel karena ketiduran. Antara senang dan sedih ya, karena sebelum-sebelumnya saya waktu itu susah tidur, ternyata akhirnya saya ketiduran. Itu enak buat badan saya, tetapi di hati rasanya sedih sekali karena gak sesuai dengan target kelas Bunda Sayang. Tapi gak apa-apa, karena yang penting paling gak lulus lah untuk sekarang. Zona yang paling berkesan untuk saya yaitu zona 7, di mana saya melek terhadap pentingnya mengajarkan anak tentang pendidikan seksualitas sejak dini. Zona 7, karena kita gabung dengan 2 regional lain, jadi ada 3 regional mengerjakan project yang waktunya itu singkat. Jadi benar-benar sangat berkesan dan bikin kenangan ya. Setelah lulus bonsai, perasaannya alhamdulillah bahagia banget gitu ya. Dengan dengan pengorbanan yang sudah dilakukan selama ini gitu. Alhamdulillah, walaupun tidak maksimal menurut saya gitu ya, tapi itu adalah usaha yang bisa saya berikan gitu. Dan saya mengapresiasi diri saya sendiri bahwa selamat gitu ya, selamat kamu sudah bisa melaksanakan semua zona yang ada di kelas bonsai ini. Saat saya, Masya Allah, luar biasa, perasaan yang tidak bisa diungkapkan karena saya merasa saya belum sempurna menyelesaikan seluruh tantangan di kelas bonsai, tapi ternyata saya bisa melaluinya. Saya berterima kasih banyak sama teman-teman saya yang ada di PNNT, buat keluarga saya, suami dan anak-anak, dan terutama buat diri saya yang berhasil menaklukkan setiap tantangan. Terus perasaannya saat lulus akhirnya senang juga, akhirnya bisa lulus di Bunda Sayang ini. Akhirnya lulus di zona 8 sebenarnya tepatnya ya, karena harus mengakui juga manajemen waktu saya yang jelek sampai akhirnya keteteran begini, dan akhirnya lulus dengan senang. Harus mengakui juga, harus berterima kasih juga pada diri saya, akhirnya saya bisa. Yeay. Perasaan saat lulus kelas bonsai ini ya tentu ya sangat bersyukur dan bahagia, karena ini menjadi tanda bahwa insya Allah kita bisa lanjut untuk belajar di kelas-kelas berikutnya. Setelah menyelesaikan kelas Bunda Sayang ini atau setelah lulus, perasaannya jelas bahagia ya, karena sudah menyelesaikan perjalanan 8 bulan dengan baik, dan alhamdulillah tidak ada zona yang bolong satupun. Jadi saya sangat bahagia dan berusaha, semoga setelah kelas Bunda Sayang ini saya masih bisa meneruskan apa yang saya dapat di kelas Bunda Sayang ini. Perasaan saya setelah lulus Bunda Sayang ini yang pasti Masya Allah, alhamdulillah senang sekali karena saya bisa melewati setiap tantangan, melewati tantangan dengan rasa bahagia tanpa terbebani. Oh, senang, alhamdulillah, terharu. Akhirnya bisa menyelesaikan sampai dengan zona 8, dengan menyelesaikan 15 hari berturut-turut, itu kayaknya sesuatu yang mengalahkan hal-hal yang ada di dalam diri ya, bisa sampai ke situ.
Begitu dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum. Makasih, matur tampiasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Institut Ilmu Profesional dan tentu kepada semua teman-teman di Regional NNP yang begitu banyak memberikan support kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Terima kasih, sampai bertemu di kelas selanjutnya. Dadah. Terima kasih Bu Profesional kelas Bunda Sayang telah memberikan saya ilmu yang bisa saya praktikkan di kehidupan saya sehari-hari dengan bahagia tanpa terbebani. Assalamualaikum. Saya Wulan Ayu Tami dari Regional NNP akan memperkenalkan anak-anak saya yang ikut dalam tugas bonsai selama 8 zona. Iya, silakan ayo. Oh. Nah ini anak-anak saya. Nah, jadi quotes-nya adalah mari kita apa yang sudah dimulai itu diakhiri dengan ikhtiar sampai akhir. Karena apa yang sudah dimulai adalah suatu awal yang harus diselesaikan dengan baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.